Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggi Muhammad Fauji. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital dengan NPM 101211066 dari kelas C5 Manajemen angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang materi manajemen sumber daya manusia, yaitu pelatihan dan pengembangan SDM, serta manajemen karir. Oke, langsung untuk yang pertama, yaitu pelatihan dan pengembangan SDM. Di sini saya akan menjelaskan tentang list pelatihan dari supervisor pemasaran factory outlet dari gudang baju. Pertama, untuk nama pelatihan, yaitu pelatihan supervisor pemasaran factory outlet. Untuk klasifikasi, pengembangan manajerial dan strategi pemasaran. Untuk analisis kebutuhan, yang pertama organisasi. Untuk organisasinya adalah perencanaan pemasaran factory outlet. Untuk yang kedua, tugas supervisor pemasaran, melakukan riset and development untuk program pemasaran terbaik, menangani divisi pemasaran, serta mampu memberikan arahan untuk karyawan di bawahnya. Yang ketiga, daily sales report, yaitu melakukan pelaporan dari hasil penjualan. Untuk yang keempat, tujuan pelatihan. Yang pertama, mampu melihat gambaran besar dari target dan tugasnya. Yang kedua, menangani bagian strategi pemasaran factory outlet secara efektif dan efisien. Yang ketiga, mampu menangani setiap permasalahan yang terjadi di divisi pemasaran, baik antar karyawan maupun dengan konsumen. Untuk lama pelatihan yaitu 15 hari, 3 hari per minggu selama 5 minggu. Kenapa lama pelatihannya singkat? Karena gudang Wajo ini lagi membutuhkan supervisor pemasaran. Jadi dibutuhkan waktu yang singkat. Untuk peserta 10 peserta per kelas. Untuk pelatih yaitu pertama HRD, yang kedua manajer pemasaran, dan 3 instruktur. Untuk tempat di gudang baju yang beralamat di Jalan Bale Endah. Untuk waktu, kelas akan dimulai pada waktu minggu pertama, yaitu bulan November tahun 2022. Untuk model pelatihan yaitu metode kuliah. Metode kuliah ini merupakan ceramah yang disampaikan secara lisan untuk tujuan pendidikan. Yang kedua itu on the job. On the job adalah metode pelatihan dengan cara mengamati perilaku pekerja lain yang sedang bekerja. Yang ketiga yaitu demonstrasi. Adalah metode pelatihan dengan cara memperagakan suatu pekerjaan. Yang terakhir yaitu simulasi. Adalah metode pelatihan dengan cara membuat imitasi dari suatu realitas. Setelah model pelatihan yaitu pengukuran prestasi. Pengukuran prestasi yaitu ujian tertulis mingguan. Selama pelatihan yaitu ujian praktik mingguan. Untuk evaluasi, yang pertama reaksi, yaitu akhir pelatihan dan 2 bulan setelahnya. Hasil belajarnya dari akhir pelatihan 2 dan 3 bulan setelahnya. Perilaku 2 dan 3 bulan kemudian. Store result 2 dan 3 bulan kemudian. Analisis kegunaan yaitu 5 bulan kemudian. Transfer atau penerapan pelatihan dari atasan langsung dari factory outlet yaitu gudang Wajo. Tindakan lanjut pada pekerjaan yaitu melakukan rapat mingguan dengan pelatih untuk mengetahui perkembangannya.
agar tidak kembali ke perilaku lainnya. Untuk perkiraan biaya perencanaan yaitu sebesar 5 juta dan perkiraan biaya pelaksanaan yaitu sekitar 10 juta. Mengapa perkiraan biaya perencanaan dan pelaksanaan hanya sedikit? Karena saya mengikuti dari perusahaan yaitu Gudang Bajo, karena Gudang Bajo ini termasuk UMKM menengah dan dananya terbatas. Dan untuk yang kedua yaitu manajemen karir. Untuk soal yang pertama, Anda adalah pegawai pada perusahaan C atau perusahaan konveksi pakaian remaja. Apa yang akan Anda lakukan dalam perencanaan karir Anda? Perencanaan karir yang saya lakukan adalah yang pertama adalah self assessment. Yang pertama saya akan melakukan self assessment untuk mengetahui potensi dan kemampuan saya atau melakukan penilaian diri. Dengan melakukan penilaian diri dibutuhkan juga seorang mentor agar secara objektif melakukan penilaian diri serta membangun rencana karir saya untuk tujuannya kemana dan membuat tujuan, visi dan misi karir saya. Yang kedua yaitu strength. Setelah melakukan penilaian diri, kita harus tahu kelebihan diri kita sendiri agar mudah mencari peluang untuk karir. Weakness. Setelah mengetahui kelebihan diri kita sendiri, tentu ada kelemahan dalam diri kita. Kita harus tahu kelemahan diri kita sendiri agar dapat dievaluasi dan menentukan tujuan karir serta visi dan misinya. Untuk soal yang kedua, saat ini Anda sudah menjadi Direktur SDM dalam perusahaan C. Perencanaan dan pengembangan karir apa yang akan Anda lakukan untuk karyawan Anda? Untuk perencanaan dan pengembangan karir yang akan saya lakukan adalah dengan 5 cara, yaitu pertama, talent develop. Dengan menerapkan talent develop, karyawan akan termotivasi dan meningkatkan kinerja serta produktivitasnya. Tujuan dari talent develop adalah menemukan hidden talent karyawan. Yang kedua, self appraisal. Melakukan proses penilaian kinerja yang bermanfaat untuk mendorong karyawan untuk bertanggung jawab atas kinerja mereka sendiri dengan menilai prestasi atau kegagalan sendiri. Yang ketiga yaitu career development. Dengan adanya program pengembangan karir, karyawan akan memiliki tingkat rasa percaya diri yang lebih baik karena mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang. Untuk yang keempat yaitu Equal Employment Opportunity atau EEO. Dengan adanya ini, setiap individu memiliki kesempatan sama atas pekerjaan tanpa membedakan ras, usia, jenis kelamin, agama, atau suku. Dan yang terakhir yaitu loyalty. Dengan memberikan hak karyawan seperti yang dijanjikan, akan membuat loyalitas karyawan dalam menciptakan suasana kerja yang nyaman. Adalah cara tumbuhkan loyalitas karyawan. Segitu dari presentasi saya dalam menjelaskan materi manajemen sumber daya manusia tentang pelatihan dan pengembangan SDM serta manajemen karir. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya Anggi Muhammad Fauji dari mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.